digenapi dalam hidup kita. Amin. Puji Tuhan Bapak Ibu Saudaraku, tidak terasa sebentar lagi kita akan merayakan Paskah, di mana kita mengingat Yesus sudah mati bagi kita dan bangkit bagi kita, hidup selama-lamanya dan ada di sorga mendengar menjawab setiap seruan hati kita. Hari ini firman Tuhan kepada kita, miliki sikap yang benar dalam menyambut Paskah. Kenapa? Karena banyak orang menyambut Paskah kemana? Ke kuburan. Ya, jadi itu sikap yang salah. Dan hari ini kita belajar 3 perkara, 3 sikap dari Alkitab dalam menyambut Paskah. 2 harus kita hindari, 1-nya yang kita kerjakan sungguh-sungguh. Kalau berbicara tentang sikap, mungkin saudara sering dengar, apalagi di dunia kerja, ya, tentunya di pelayanan juga sering kita dengar namanya attitude. Itulah sikap, itulah perilaku kita, itulah bagaimana respon kita terhadap apa yang kita hadapi. Ada istilah attitude baik atau attitude buruk, sikap baik atau sikap buruk, benar atau salah, itu saja pilihannya, positif atau negatif. Baik atau buruknya sikap kita, benar atau salah, positif atau negatif, itu memiliki dampak bagi kehidupan kita. Tentunya sebagai anak-anak Tuhan, saya dan saudara memilih sikap yang benar, memilih sikap yang benar, memilih sikap yang baik, memilih sikap yang positif. Demikian juga dalam menyambut Paskah ini. Walau tiap tahun kita peringati, bukan berarti kita berlalu demikian saja tanpa bekas. Saudaraku, kita perlu memiliki sikap yang benar, sehingga hal itu akan sangat memberkati kita dan semakin meneguhkan iman kita dalam pengikutan kita terhadap Tuhan Yesus sebagai juru selamat kita. Karena memang pada hari-hari terakhir akan banyak penyesat-penyesat, akan banyak yang berusaha menarik kita sehingga tidak percaya kepada Dia Sang Juru Selamat itu. Mari kita baca dulu Matius 26 ayat 1 sampai 16. Kita bergantian membacanya. Saya baca 1, Bapak Ibu baca 2, dan kita bergantian. Sebelumnya bisa dengar suara saya dengan baik? Puji Tuhan. Beginilah firman Tuhan. Setelah Yesus selesai dengan segala pengajarannya itu, berkatalah Ia kepada murid-muridnya, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas. Tetapi mereka berkata, jangan pada waktu perayaan, supaya jangan timbul keributan di antara rakyat. Datanglah seorang perempuan kepadanya, membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Sebab minyak itu dapat dijual dengan mahal dan uangnya dapat diberikan kepada orang-orang miskin. Karena orang-orang miskin selalu ada padamu, tetapi aku tidak akan selalu bersama-sama kamu. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya di mana saja Injil ini diberitakan di seluruh dunia, apa yang dilakukannya ini akan disebut juga untuk mengingat Dia. Kemudian berkata seorang dari 12 murid itu, ia berkata,
Apa yang hendak kamu berikan kepada aku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, firman Tuhan ini memperlihatkan kepada kita 3 macam sikap manusia di dalam menyambut Paskah. Yang pertama, kita baca tadi, ada yang menyambut Paskah dengan kebencian. Ayat 3 dan 4 tadi berkata, pada waktu itu berkumpullah imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi di istana imam besar yang bernama Kayafas, dan mereka merundingkan suatu rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat dan untuk membunuh dia. Menjelang Paskah, kalau pada masa itu, Paskah itu yang dirayakan adalah masa keluarnya bangsa Israel dari Mesir. Ya, nah saudaraku, dan menjelang perayaan itu justru berkumpul di istana imam besar Kayafas dengan maksud merundingkan yang jahat. Apa itu? Rencana untuk menangkap Yesus dengan tipu muslihat untuk membunuh dia. Kalau kita baca Yohanes 11 ayat paralelnya, ayat 45 sampai 53, di situ dijelaskan bahwa tokoh-tokoh Yahudi ini ingin membunuh Yesus. Kenapa? Karena banyak orang percaya pada Yesus, banyak orang mengikut Yesus, dan mereka iri, mereka nggak suka, mereka cemburu. Padahal para tokoh Yahudi ini adalah pemimpin-pemimpin agama yang seharusnya tahulah untuk apa Yesus datang. Tetapi melihat Yesus lebih berhasil dalam pelayanannya dari mereka, mereka mau membunuh Yesus. Orang-orang seperti imam-imam kepala dan tua-tua bangsa Yahudi ini masih ada sampai zaman ini. Siapakah itu? Yaitu orang-orang yang benci terhadap pemberitaan Injil. Maka lihat sekarang, ada banyak tekanan terhadap pemberitaan Injil. Ini adalah orang-orang yang iri terhadap keberhasilan pelayanan hamba-hamba Tuhan, pelayanan orang lain. Ini adalah orang-orang yang menteror orang-orang yang sudah sungguh-sungguh melayani, sampai mereka melakukan tindakan menentang, bahkan berusaha membatasi, lebih lagi kalau bisa mematikan pelayanan pemberitaan Injil. Mari buangkan sikap seperti itu dari hidup kita. Sebaliknya, kita harus bersukacita melihat orang lain lebih berhasil, melihat orang lain lebih diberkati, dan kita memuji Tuhan akan hal itu. Amin. Haleluya. Mungkin sebagai orang Kristen kita enggak membenci orang seperti itu, tetapi mungkin dalam kehidupan sehari-hari kita masih ada iri hati terhadap orang lain. Katakan kiri kanan saudara, nggak boleh iri hati. Haleluya, haleluya, nggak boleh cemburu. Itu yang pertama yang harus kita hindari. Bersukacitalah melihat orang lain lebih diberkati. Dan sikap hati yang baik, kalau dia diberkati, saya pun diberkati. Kalau saya belum diberkati, saya tetap percaya. Itu dia, amin. Dan kalau kita lihat keadaan bangsa kita saat ini, hari-hari ini, atau keadaan dunia yang berusaha membatasi pemberitaan Injil, bahkan berusaha mematikan pemberitaan Injil, bagian saya dan saudara berdoa. Haleluya. Yang kedua,
ayat 7 dituliskan, datanglah seorang perempuan kepadanya membawa sebuah buli-buli pualam berisi minyak wangi yang mahal. Minyak wangi yang bagaimana, saudaraku? Minyak itu dicurahkannya ke atas kepala Yesus yang sedang duduk makan. Saudara pakai minyak wangi gimana caranya? Semprot. Betul? Ini dituangkan, dicurahkan. Kasih perempuan ini ditunjukkan dengan sikap berkorban. Apa, saudaraku? Berani bayar harga. Kalau dihitung dari segi nominal, apa yang dipersembahkan wanita itu gak murah, bahkan ditulis mahal. Kalau saudara mau tahu berapa mahalnya, gaji hampir setahun, 300 dinar harganya. Minggu lalu kita belajar 1 dinar gaji 1 hari. Jadi 300 dinar gaji 300 hari, hampir setahun. Berani bayar harga, memberi dengan limpah. Botol minyak wangi itu mempunyai leher yang sempit, sehingga seperti saya katakan tadi dan saudara juga setuju, biasanya digunakan dengan disemprotkan. Tetapi Markus 14 ayat 3b mengatakan bahwa wanita itu memecahkan leher botol itu, sehingga bukan lagi hanya disemprotkan, tapi dicurahkan seluruh isi botol itu ke kepala Yesus. Perhatikan, menyemprotkan itu gambaran orang kikir, dan mencurahkan itu adalah gambaran orang yang rela berkorban. Pilih mana, menyemprotkan atau mencurahkan? Haleluya. Saudaraku, sebagai orang percaya, kita harus berani bayar harga dan rela memberi dengan limpah untuk Tuhan dan pekerjaannya. Sama seperti Tuhan Yesus, karena kasihnya kepada kita, apa yang dia korbankan? Nyawanya. Itulah yang paling mahal dalam hidup, nyawa. Bapak ibu saudaraku, dan itu bukan untuk kepentingannya, tapi untuk keselamatan saya dan saudara. Seharusnya kita pun berani berkorban, mematuhi firman-Nya dalam kehidupan kita. Berkorbanlah, gak mahal-mahal minta. Berkorbanlah waktu. Haleluya. Mungkin gak semua bisa berkorban materi, tapi waktu bisa. Waktu untuk melayani sesama, menginjil. Jumpailah 1 jiwa paling tidak 1 minggu. Bisa? Bisa? Itu korban. Berkorban waktu untuk berdoa, membaca firman dan merenungkannya. Senin sampai Sabtu sudah capek kerja, memang capek tiap-tiap hari. Justru karena capek itulah kita berkorban, berdoa, membaca firman. Haleluya. Kalau semua tersedia waktu lalu kita baca dan bisa berdoa, itu gak korban. Tapi karena kita capek memang, sempit waktu kita, tapi kita lakukan, itu korban. Amin. Berkorban tenaga, bila perlu berkorban perasaan. Yang pernah berkorban perasaan katakan saya. Gak banyak ya. Berarti gak ada yang menyakiti hati saudara. Haleluya. Berkorban perasaan sehingga bisa saling menerima sakitnya hati kita, tapi kita korbankan perasaan kita supaya bisa mengampuni seperti firman Tuhan minggu lalu.
Yang masih ingat katakan saya. Jangan dilupakan, amin. Berapa kali kita mengampuni? No. Tanpa batas. Jangan ingat angka, amin. Tapi mengampuni tanpa batas. Saudaraku, kenapa bisa dikorbankan perasaan ini? Perasaan yang sangat halus, yang mudah tersinggung ini, yang mudah ciut seperti putri malu ini. Tapi karena ada kasih yang melimpah-limpah, sebagaimana Yesus mengampuni kita, kita bisa mengampuni sesama kita. Itu korban. Berkorban uang untuk pekerjaan Tuhan, kalau ada, dan pasti ada, karena semua kita diberkati Tuhan. Berkorban bangun lebih pagi, haleluya. Yang jauh rumahnya berkorban lebih cepat supaya tidak terlambat. Yang mau katakan amin. Itu korban, haleluya. Sehingga tidak terlambat ibadah. Sehingga dari pujian pertama sudah kita nikmati, ku masuki gerbangnya dengan hati bersyukur, halamannya dengan pujian. Itu kalau bisa datang dengan sukacita. Tapi kalau tidak dengan sukacita, ku masuki gerbangnya dengan muka murah. Akhirnya hilang berkah. Tapi di sini orangnya semua mau berkorban. Kalau untuk kebutuhan dunia ini pun, contohnya lah, kerja. Saya lama jadi karyawan, bertahun-tahun, ada seperti yang puluhan tahun lah saya katakan sebelum sekolah pendeta ya. Gak bisa terlambat, ada kartu ceklek. Kalau lewat, potong gaji. Itu untuk perut yang sejengkal ini. Tapi banyak orang untuk hal-hal yang duniawi ini takut kehilangan. Tapi kalau tentang kekekalan, mengertinya Tuhan ini dinyanyikan lagi. Allah mengerti, Allah peduli. Memang mengerti dia, tapi marilah kita juga lebih mengerti hatinya. Haleluya. Saudara dan lain sebagainya. Apalagi yang dekat, jangan pula terlambat. Yang dekat-dekat, datanglah doa syafaat. Itu korban. Haleluya. Mengapa wanita itu memberi dengan begitu limpah? Jelas karena dia mengasihi. Yang mengasihi Yesus katakan saya. Saudaraku, memang ada orang yang memberi tanpa kasih karena memang banyak pada dia. Tapi orang yang mengasihi sudah pasti rela memberi. Katakan, aku cinta kau Yesus. Kurang kuat. Aku cinta kau Yesus. Rela berkorban. Haleluya. Dan yang ketiga, sikap ini. Ada yang menyambut Paskah dengan pengkhianatan. Ayat 14 sampai 16 tadi kita baca. Kemudian pergilah seorang dari ke-12 murid itu yang bernama Yudas Iskariot kepada imam-imam kepala. Ia berkata, apa yang hendak kamu berikan kepadaku supaya aku menyerahkan dia kepada kamu? Mereka membayar 30 uang perak kepadanya. Dan mulai saat itu ia mencari kesempatan yang baik untuk menyerahkan Yesus. Apa alasan Yudas sehingga ia menjual Yesus? Dari Alkitab kita dapat melihat ada beberapa kemungkinan. Yang pertama, karena Yudas ini tamak. Kalau kita baca 1 Timotius 6 ayat 10, akar segala kejahatan ialah cinta uang. Sebab oleh memburu uanglah beberapa orang telah menyimpang dari iman dan menyiksa dirinya dengan berbagai-bagai duka. Inilah yang dilakukan Yudas Iskariot. Dalam Yohanes 12 ayat 6 dikatakan bahwa ia adalah seorang
mereka dijajah oleh Romawi. Tapi Yesus nggak melakukannya. Ini bisa membuat Yudas jengkel. Apalagi yang membuat Yudas jengkel, peristiwa itu tadi. Wanita yang mencurahkan minyak mahal kepada Yesus, yang mengurapi Yesus. Yudas tegur wanita itu. Untuk apa minyak itu diboroskan? Kan bisa diberi ke orang miskin. Yang membuat dia jengkel. Yesus gak membela dia. Justru Yesus membela wanita itu dan menyalahkan Yudas. Karena Yesus tahu Yudas ini bukan peduli pada orang miskin. Dia hanya peduli pada kepentingannya. Haleluya. Yudas mungkin gak pernah menginginkan Yesus itu mati. Terbukti dia menyesal juga, bahkan bunuh diri setelah dia lihat Yesus diam saja sekalipun dijatuhi hukuman mati. Perhatikan, ini penting. Yudas, maksud saya, Yudas mau menjadikan Yesus seperti yang ia inginkan. Ini dia yang salah. Yudas mau menjadikan Yesus seperti yang ia inginkan. Saudaraku, saya dan saudara, jangan buat Yesus untuk keinginan kita, untuk tujuan kita. Sebaliknya, kitalah yang harus memberi diri kita untuk tujuan Tuhan. Haleluya. Dan yang pasti, tujuan Tuhan adalah kebaikan, kebaikan, dan kebaikan untuk saya dan saudara. Tuhan Yesus tidak pernah merancangkan kecelakaan bagi saya dan saudara. Rancangan Tuhan adalah rancangan damai sejahtera, masa depan yang penuh harapan. Buat dia bergaulat dalam hidup kita. Jangan ikut roh Yudas ini. Amin, saudaraku. Haleluya. Apalagi kenapa dia jual Yesus? Yudas memberi celah pada iblis. Lukas 22 ayat 3 berkata, iblis masuk dalam diri Yudas Iskariot. Kenapa bisa masuk pintu saudara? Misalnya sesuatu, karena apa? Dibuka. Yudas pun gitu. Dia beri celah pada iblis, maka iblis masuk dalam dirinya. Memang Yesus harus mati. Bagaimanapun caranya, itu sudah dinubuatkan. Tapi firman Tuhan berkata, janganlah harusnya dari murid itu. Segala cara bisa dibuat Tuhan, tapi harus maunya jangan dari Yudas. Kita harus berhati-hati akan hal ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang dimasuki iblis. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, jangan mau dimasuki iblis. Haleluya. Saudaraku, jangan berpikir firman Tuhan disediakan khusus menembaki saudara. Nggak ada itu. Rugilah. Saudara disayangi bukan ditembaki. Haleluya. Rugilah seminggu berdoa bahkan lebih. Berdoa mempersiapkan firman hanya untuk menembaki seseorang. Nggak ada gunanya. Firman Tuhan disampaikan kepada kita untuk memberkati kita. Supaya kita belajar. Kenapa orang itu salah? Kenapa dituliskan di Alkitab ini yang salah dan yang benar? Yang salah supaya kita hindari, yang benar supaya kita ikuti. Haleluya. Kenapa itu ada? Bahkan kenapa sejarah bangsa Israel diceritakan kepada kita? Firman Tuhan berkata supaya kita belajar. Haleluya. Jangan sampai roh Yudas Iskariot ada pada kita. Mungkin kita nggak mencuri uang gereja. Nggak ada, karena saudara nggak ada pegang uang gereja. Tapi Yudas Iskariot ini yang perlu kita perhatikan.
kasih, pada masa ini juga terdapat para pengkhianat seperti Yudas misalnya, meninggalkan Yesus dengan iming-iming gaji, iming-iming jabatan, pasangan yang lebih dari dia untuk memperbaiki keturunan misalnya. Nah, itu dia. Dan disesatkan oleh guru-guru palsu sekarang ini. Sekarang ini banyak penyesat-penyesat. Banyak YouTube berseliweran di mana-mana. Ada yang baik, ada yang tidak baik. Sama seperti saya katakan tadi, bagaimana sikap kita? Bagaimana supaya kita tidak ikut tersesat? Nih, baca tiap hari. Haleluya. Renungkan. Penuh Roh Kudus supaya tidak bisa disesatkan. Amin, saudaraku. Miliki pengikutan yang murni kepada Tuhan, bukan palsu seperti Yudas. Kesimpulannya, saudaraku, kita akan selalu diperhadapkan dengan dua pilihan. Dari yang kita dengar hari ini, itu aja pilihannya. Berkorban kepada Yesus atau mengorbankan Yesus. Mengorbankan Yesus seperti Yudas, rela jual Yesus demi 30 uang perak. Rela tidak beribadah demi keinginan daging. Itu maksudnya secara rupiahnya, secara sederhananya maksud saya. Rela tinggalkan Yesus demi kedudukan. Anak-anak muda, jangan sampai. Ini dunia makin sulit, cari kerja makin sulit, ekonomi pun kalau dilihat dari keadaan dunia bukan makin baik. Solar langka, minyak goreng langka, kan begitu. Sebentar lagi tak apa lagi yang langka. Tapi saya dan saudara tidak perlu mengorbankan Yesus. Haleluya. Tidak perlu mengorbankan iman kita, tidak perlu mengorbankan ibadah kita, tidak perlu mengorbankan saat teduh kita. Bangunlah lebih pagi kalau memang harus kerja. Berilah waktu, berkorbanlah. Karena bagaimanapun dunia ini sementara. Pikirkan kekekalan. Memang perut sejengkal ini perlu diisi. Anak-anak perlu makan, anak-anak perlu sekolah. Tapi jangan sampai korbankan persekutuanmu dengan Tuhan. Haleluya. Itu mengorbankan Yesus. Tapi sebaliknya, berkorban bagi Yesus seperti perempuan tadi yang mencurahkan minyak mahal walau orang tidak suka. Murid lain mencela, terlebih Yudas. Tuh apa itu minyak dicurahkan, dikorbankan, bisa menolong orang miskin. Padahal hatinya hanya peduli pada orang miskin, hanya untuk kepentingannya sendiri. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudaraku, kita harus senantiasa berjaga-jaga dan berdoa. Sambut Paskah ini dengan kasih. Apa yang kubuat ya? Apa sikapku yang paling tepat pada masa-masa ini? Kasih. Kasih akan Tuhan, kasih akan sesama. Kasih kepada Tuhan kita wujudkan dengan hidup berkorban, memuliakan Tuhan, dan menjadi saluran berkat bagi sesama kita. Haleluya. Gak usah jauh-jauh kali dulu lah. Satu jiwa jumpai minggu ini. Amen. Nggak perlulah jiwa yang jauh, nun di mana ya? Nun jauh di ujung pulau. Langganan saudara, teman, atau selama ini saudara lihat kurang semangat,
berkorban, amin. Korban perasaan, korban waktu, korban tenaga, kalau perlu korban uang. Kalau ada sesuatu di hati saudaramu atau di hatimu terhadap saudaramu, buat sesuatu, selesaikan. Tadi ibadah pertama kata Pak Gembala, selesaikan di meja makan. Haleluya. Kalau di meja makan belum selesai, naiklah ke gunung Tuhan. Nggak terselesaikan ini Tuhan, berdoa lagi supaya semua ditolong Tuhan, amin. Punyai saja pemikiran hidup ini sementara. Apa yang dipertahankan? Ikut aja Yesus sungguh-sungguh. Lakukan saja firman. Belum kuat kita, belum mampu kita, berseru, belum mampu aku Tuhan, masih banyak kekuranganku. Bukan berarti langsung gak bergunanya aku ini, gak layaknya aku ini, gak cocoknya aku ini anak Tuhan, gak cocoknya aku ini pelayan Tuhan. Hatimu yang dibutuhkan Tuhan, amin. Kalau hati kita tulus, Dia akan ada di pihak kita. Kalau Tuhan sudah di pihak kita, gak perlu takut apapun. Haleluya. Saya gak takut apapun. Saya hanya takut kalau saya tidak bisa berdoa. Saya hanya takut kalau saya tidak bisa bersekutu dengan Tuhan. Karena kalau sudah hilang persekutuan, terbuka celah pada iblis. Dan kalau iblis sudah masuk, Yesus pun bisa dijual. Itu yang harus kita takutkan. Haleluya. Jangan takut gak punya uang. Memang dengan uang kita bisa belanja, tapi bukan uang yang menghidupi kita, amin. Jangan takut dikata-katai orang sampai busa mulutnya, gak akan menghalangi persekutuanmu dengan Tuhan kalau hatimu tulus sama Tuhan. Haleluya. Jadi gak perlu takut. Seorang ibu cerita kepada saya, kayak mana itu ya Bu ya, sudah anak Tuhan tapi kok masih begitu. Jangankan anak Tuhan, malaikat pun jatuh. Betul? Malaikat pun jatuh. Jadi jangan terganggu apapun yang dibawa orang terhadapmu. Satu yang perlu kau minta, jangan ambil rohmu daripadaku ya Tuhan. Haleluya. Itu doa saya tiap hari terhadap saudara. Bisa anak-anakmu bersekutu denganmu Tuhan. Nah, kalau sudah ketemu hati Tuhan, gak ada masalah yang gak bisa kau selesaikan. Kecil itu di hadapan Tuhan. Goliat sebesar apapun, dengan satu batu bisa kau matikan. Haleluya. Karena kau punya Tuhan yang besar. Jangan anggap besar masalah. Kalau kita menganggap masalah kita besar, kita bisa takut, kita bisa khawatir. Kalau sudah khawatir, datang penyakit, asam lambung pun naik, asam urat pun naik, semua asam naik. Hanya asam Jawa yang mundur. Jangan mau. Haleluya. Punya sikap. Dulu saya pernah diajari seorang hamba Tuhan menganggap masalah itu, maaf ya, agak cakap kotor. Gak usah ini. Tai kucing itu semua katanya. Itulah dia. Saya lihat memang hidupnya luar biasa. Pantasan dia ini, apapun dibuat orang, terus dia maju. Karena
dituliskan, dimanapun berita Injil diberitakan, perbuatan wanita ini diingat. Haleluya. Itu dia. Anggap itu kecil semua masalahmu. Masalah ekonomi, sudah kurang beras di dapur, puasa. Sekali-sekali puasa lah, supaya terasa ini panas. Gimana kalau panas puasa ya? Wih. Saya berani karena saya mempraktekannya. Haleluya. Haleluya. Saya praktekkan. Gimana ya? Saudara semua itu puasa, nggak makan, nggak minum. Oh, bisa mulai apa dia? Minta-minta dia. Stop. Aku mau praktekkan. Kalau orang lain bisa, kenapa aku nggak bisa? Haleluya. Kalau ada pergumulanmu, nggak ada lagi beras di dapur, puasa lah. Tapi pastilah beras saudara banyak di dapur saudara. Tapi maksudnya, kalau ada sesuatu dosa dalam hidupmu, nggak bisa kau buang. Ada sesuatu dalam hatimu nggak beres-beres. Ada pergumulanmu nggak selesai-selesai. Firman Tuhan berkata, jenis ini hanya dapat diusir dengan doa dan puasa. Puasa kita bukan diatur-atur. Dari jam segini sampai jam segini, kalau nggak batal, enggak. Puasamu terutama hatimu, amin. Tahan dirimu untuk tidak berdosa. Tahan mulut untuk tidak menggosipi orang. Tahan jarimu untuk tidak mengetik sesuatu yang menyakiti orang. Tahan hatimu untuk tidak marah terhadap suamimu kalaupun dia menjengkelkan. Tahan hatimu untuk tidak marah pada istrimu kalaupun dia cerewet. Tahan tanganmu untuk tidak memukul anak kalaupun di sini sudah panas. Tahan hatimu, haleluya. Kalau sudah bisa menahan lapar, daging kita lemah, tapi ruh kita kuat. Kenapa? Karena kita nggak begitu peduli hal-hal yang duniawi. Yang kita peduli, senang nggak Tuhan dengan sikapku ini ya? Aku mau sikapku lebih berkenan. Peduli amat apa kata orang. Aku mau peduli apa kata Tuhan. Maksudnya peduli amat itu bukan berarti kita gak mengasihi, bukan itu maksudnya. Ada orang menganggap ini juga salah. Peduli amat apa kata orang maksudnya yang membuat saudara kacau, itu yang gak usah dipedulikan. Tapi kalau kata orang itu baik, ya pedulilah. Haleluya. Bapak ibu saudaraku, sikap itu perlu. Sikap itu perlu supaya kita ini lebih lagi berkenan kepada Tuhan. Itu yang terutama. Saya juga pernah diajari hamba Tuhan begini. Kalaupun semua orang berkata kau baik, tapi Tuhan bilang enggak, yang benar itu apa yang dibilang Tuhan. Tapi kalau semua orang berkata kau tidak ada baiknya, tapi Tuhan bilang bagus nakku, itu yang penting. Tapi lebih penting lagi, bagus nakku kata Tuhan, sikap kita pun bagus di depan orang lain. Haleluya. Tapi terutama pikirkan hati Tuhan. Itu yang terutama. Itu enggak palsu. Saya banyak belajar dari kehidupan hamba-hamba Tuhan. Yang baiknya saya tarik, saya serap. Yang tidak baiknya saya buang. Haleluya saudaraku. Kalau saudara lihat berita, gereja besar bisa rontok sebentar. Karena tadi iblis masuk ke dalam diri seseorang. Jangan beri celah pada iblis. Maka sekarang gak usah kagum dengan semua gereja besar, dan gak
jangan-jangan milik antikristus ini nanti kalau kita udah ke surga. Haleluya. Jangan kagumi apapun di dunia ini. Kagumlah sama Tuhan pemilik segalanya. Kalau kau perlu minta. Karena Mazmur 50:12, miliknya lah segala sesuatu. Haleluya. Makanya saya tidak takut apapun. Amin. Saudara juga jangan takut. Solar langka, jangan pula ikut demon. Minyak langka, jangan pula ikut rebut-rebutan. Ya udah, seperti yang disampaikan di grup itu oleh Ibu Halawa. Rebus itu ikan daun ubi, arsi itu ikan emas, ya kan gitu. Apalagi lapet nggak pakai minyak goreng, ya kan? Peduli amat, masih bisa hidup tanpa minyak goreng. Haleluya. Bahkan minyak goreng yang bisa bikin banyak penyakit, kan gitu. Nah, pikirkan aja pikiran positif. Jadi nggak usah ikut-ikutan dunia ini sampai ribut lah, sampai demo lah, sampai segala-galanya, jangan. Tuhan mengatur segala situasi. Amin. Itu pikirkan sehingga kau tidak stres. Banyak hutangmu, jangan stres. Tuhan bertanggung jawab atas hidupmu. Bilang sama Tuhan, Tuhan, ratusan juta lagi hutangku Tuhan. Kau kan yang punya dunia ini Tuhan. Saya berdoa sama Tuhan gitu. Mazmur, bukan Mazmur, Yesaya 60:5 Tuhan. Itu firman-Mu. Kekayaan orang fasik, kekayaan bangsa asing sekejap bisa dialihkan Tuhan. Haleluya. Ya. Apa yang gak bisa dibuatnya? Maka jangan stres. Haleluya. Masih banyak hutang, percaya Tuhan menolongmu untuk bisa melunasinya. Jangan punya pikiran bunuh diri kayak berita baru-baru ini. Kenapa bisa bunuh diri? Gak tahu Tuhan mengasihi dia. Apa rupanya? Mau dibilang orang, mau diejek, mau dihina, mau diapain? Kenapa rupanya? Miliki sikap mengasihi Tuhan lebih dari segalanya. Haleluya. Sakit, doa sembuh. Haleluya. Haleluya. Lebih ilur Yesus aku sembuh. Belum sembuh, sudah berbuih mulut. Belum sembuh juga, jangan menyerah. Kalau sudah waktunya pergi juga itu. Haleluya. Haleluya. Tidak takut. Kalau belum waktunya pergi, selama masih nyawa di kandung badan, layanilah Tuhan. Jangan layani iblis. Iblis hanya merusak. Jangan mau tertipu. Saudara kekasih, hari ini pilihlah berkorban bagi Yesus, bukan mengorbankan Yesus. Kalau kita stres, kalau kita depresi, kalau kita takut, kalau kita khawatir, itu mengorbankan Yesus. Kalau sudah begitu, nggak bisa lagi bersekutu dengan Tuhan, nggak semangat lagi melayani, nggak semangat lagi baca Alkitab. Nah, itu mengorbankan Yesus. Padahal Yesus sudah memberi segalanya pada kita. Jangan pernah menggunakan Yesus untuk tujuan kita. Kita harus memberi diri dipakai Tuhan untuk tujuan-tujuan Tuhan. Amin. Jadi mari menyambut Paskah dengan mempraktikkan kasih kepada Tuhan yang diwujudkan dengan rela berkorban, baik untuk Tuhan maupun untuk sesama kita. Jangan biarkan iblis masuk dalam diri kita. Tanda kasih yang paling sederhana, lihat orang yang kurang. Kasih segoni beras itu akan sangat menolong orang yang kekurangan. Bagi kebanyakan orang,
segoni beras itu nggak seberapa, tapi bagi orang yang sangat membutuhkan itu sangat-sangat memberkati. Praktekkan sedikit demi sedikit. Itu sebenarnya Paskah, berkorban. Haleluya. Haleluya. Nggak perlu banyak-banyak ke orang miliuner sana. Lihat satu orang yang kekurangan, kasih sebutir telur. Lebih ada lagi berkat saudara, kasih sepapan telur. Haleluya. Praktekkan sedikit demi sedikit. Bisa? Bisa? Sikap yang harus dipelihara dalam menyambut Paskah, bahkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Mari kita bangkit berdiri. Hari Jumat ini kita akan ada ibadah gabungan dengan GS Kota Medan. Itu pun diperlukan korban karena kita jauh.